Pertama, Lazada merupakan pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, mainan anak, perlengkapan bayi, serta alat kesehatan dan produk kecantikan. Yang kedua, Shopee merupakan layanan belanja online yang menawarkan berbagai macam produk yang sama dengan Lazada. Ketiga, Zalora, situs e-commerce khusus menjual berbagai macam fashion berbagai brand pria maupun wanita. Elevenia yang menawarkan produk seperti fashion, kecantikan, kesehatan, peralatan rumah tangga, gadget, dan komputer serta alat elektronik lainnya. Selanjutnya, Bindeka merupakan salah satu e-commerce yang menjual perangkat-perangkat teknologi. Yang keenam, ada Blibli. Blibli berfokus pada penjualan elektronik seperti gadget, kamera, laptop, dan televisi. Tiket.com, situs e-commerce yang menyediakan layanan pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket liburan, dan sebagainya. Heybox. Heybox adalah label premium reseller terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri menjual produk-produk Apple dan berbagai macam aksesoris perlengkapan. Selanjutnya ada Amazon. Amazon adalah situs e-commerce skala internasional yang menyediakan berbagai macam produk. Grandmedia.com, di mana kalian dapat menemukan berbagai macam buku yang tersedia di situs ini. Yang pertama, wesehat.com, di mana menyediakan informasi tentang kesehatan. Yang kedua, Dunia Psikologi. Blog ini berisi tentang kumpulan tips-tips, artikel psikologi, dan e-books psikologi. Yang ketiga, ada Enigma, di mana menyediakan kisah misteri yang sangat populer karena membahas kisah misteri di dunia dengan sangat mendalam dan detail. Yang keempat, ada IWBN, di mana dia membahas tentang otomotif secara jelas. mytipscantik.com, di mana berbagai konten untuk menunjang penampilan. Selanjutnya, historia.co.id, majalah sejarah online pertama di Indonesia yang disajikan secara populer dengan penyajian sejarah yang ketat. Al Dokter merupakan blog kesehatan yang menyediakan konten berisi informasi seputar dunia kedokteran. Selanjutnya ada Halodoc, berisi tentang informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Yang kesembilan ada AF Nurul Hidayah. Blog ini berisikan tentang materi-materi rekam medis dan informasi kesehatan dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang terakhir ada heyteresia.com, blog yang memiliki passion dalam makanan, membagi berbagai resep pengalaman, dan berkreasi dengan berbagai produk. Udemy.com, pada layanan ini baik yang bukan pelajar maupun mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kedua, ada Quipper.com. Di website ini, guru dapat mengelola dan mengirimkan pembelajaran, ujian, serta nilai siswa. Di sini juga siswa dapat mengerjakannya di rumah dan ujian secara online. Zenius, materi yang ada di website ini mencakup materi mulai dari
diajarkan cukup banyak dan siswa dapat belajar dengan guru-guru profesional di bidangnya yang memberikan pembahasan melalui video. Khan Academy, situs ini kalian bisa belajar materi tentang matematika berdasarkan pengelompokannya. Dan selanjutnya Brainly. Brainly adalah situs web belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah secara terbuka dengan pengguna lainnya. Selanjutnya ada Duolingo. Situs ini memberikan pembelajaran bahasa secara gratis. Codeacademy.com, kursus online yang spesialisasi di bidang coding dan sangat cocok bagi yang ingin mempelajari bahasa pemrograman. Kemudian Coursera menyediakan berbagai kursus online terbuka dan bekerja sama dengan berbagai universitas. Coursera juga menyediakan program spesialis, gelar, dan meliputi berbagai jurusan kuliah. Terakhir ada Wikipedia, merupakan website pendidikan terbesar di dunia. Materi yang ada mulai dari pengertian, kata, sejarah, budaya, teknologi, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada detik.com, menyediakan berita yang berkualitas baik dari segi isi dan pembahasan yang mendetail. Yang kedua ada kompas.com, memberikan informasi dalam bentuk head news, membagikan informasi yang berkaitan dengan ekonomi, hiburan, teknologi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya viva.co.id, menyediakan warta harian terkini seputar politik hingga lifestyle. Yang keempat ada kapanlagi.com, berbagai berita mengenai musik. Di sini kalian juga dapat menemui berbagai lirik lagu dan informasi dari penyanyi ternama. Yang kelima ada Bolanet, menyediakan berbagai informasi mengenai olahraga, terutama sepak bola baik dalam maupun luar. Keenam ada CNN, menyajikan berita internasional seputar negara ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika, baik itu terbaru maupun terkini. Ketujuh ada ideinstein.com, kumpulan berita terkini dan terbaru yang ada di Indonesia untuk para generasi milenial. Selanjutnya ada tirto.id, video online terkini yang menyajikan infografi berita nasional dan internasional serta analisis berdasarkan fakta dan data. Kumparan.com, menyediakan informasi sepak bola, ekonomi, berita terhangat, politik maupun showbiz. Selanjutnya ada Strategi ID. Strategi ID, media online yang menyediakan informasi menyeluruh dan mendalam terkait ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Kaskus.co.id, forum dunia maya nomor 1 di Indonesia yang membicarakan banyak hal, mulai dari hobi hingga hal yang berbau mistis. Kedua, Kreafi. Di sini kalian bisa berdiskusi mengenai suatu karya. Ketiga, komunita.id. Di sini menyediakan berbagai komunitas sesuai dengan minat kalian. Female.daily.com, di forum ini kita bisa saling berbagi informasi mengenai review produk dan trik kecantikan.
Selanjutnya alim.org. Di sini kita bisa berbagi informasi tentang Quran dan hadis. Selanjutnya ada Hijabers Community, komunitas yang akan menjadi wadah para muslimah untuk bersilaturahmi, dari fashion hingga studi islami, dari style hijab hingga belajar Islam. Tangandiatas.com berkomitmen membentuk pengusaha tangguh, sukses, dan kontribusi positif bagi kehidupan sekitar. Detik Forum diskusi seputar gosip artis, selebritas terkini, berita politik, berita viral, humor, percintaan, dan gaya hidup. Goodreads, komunitas yang ditujukan untuk para pembaca buku dan berdiskusi tentang buku tersebut. Terakhir ada Traveler Kaskus, orang yang berdiskusi untuk penggemar jalan-jalan, berbagai ulasan tempat wisata dan tips berwisata. Pertama ada Behance, tempat bagi para desainer, fotografer, dan animator. Kedua ada Clippings, situs portofolio untuk jurnalis, penulis, dan bloggers untuk menambah karya mereka. Ketiga ada Crepado.com, situs ini menyediakan portofolio secara gratis, memungkinkan penggunanya untuk mengunggah file dalam berbagai bentuk seperti PDF, video, GIF, dan format lainnya. Selanjutnya Wix. Di situs ini kita bisa membuat portofolio dengan menggunakan sejumlah opsi yang tersedia. Kemudian ada Writing.com, sangat bagus untuk penulis kreatif yang mencari umpan balik. DeviantArt.com, galeri digital untuk memajang karya atau mencari referensi. Pinterest.com, situs berbagai wadah untuk membagikan foto maupun gambar. Kemudian ada ArtStation.com, website ini khusus ditujukan bagi yang menyukai dan membuat desain grafis maupun gambar yang berkaitan dengan game, film, maupun hiburan. Yang kesembilan ada journalportfolio.com, aplikasi untuk pembuatan portofolio yang berprofesi sebagai jurnalis, blogger, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Carbomod, situs portofolio secara online bisa digunakan oleh banyak jurusan bidang kreatif.